ini saya juga akan menjelaskan soal undang-undangnya Bapak Ibu semuanya. Jadi KUHP-nya, kemudian undang-undang anti terorismenya, apa saja sih yang diatur di undang-undang ini yang terkait dengan pedoman pemidanaan. Kemudian karena tesis ini adalah mixed method approach atau multidimensional approach, chapter 6 ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi ada teknik-teknik statistik yang saya gunakan untuk menjelaskan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pemidanaan napi terorisme. Kemudian di chapter 7 dan 8 saya menjelaskan soal saya mengambil contoh case tadi ya di chapter 7 dan 8 ini. Kemudian saya menjelaskan tentang bagaimana sih proses pemidanaan, praktik pemidanaan khususnya untuk napi terorisme di Indonesia. Chapter 9 saya berusaha merangkum semua temuan dan kemudian merekomendasikan beberapa poin untuk tesis saya. Nah, karena waktunya sangat terbatas, saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang saya bold di sini ada 5 macam ya, 4. Jadi presentasi pagi ini saya akan fokus pada introduction-nya dulu, apa yang menjadi latar belakang, mengapa saya mengambil tesis ini. Kemudian yang kedua, yang paling penting mungkin tentang Southern Criminology Approach, apa sih itu sebetulnya, teori apa, akarnya dari mana, premisnya apa saja. Kemudian yang ketiga, saya akan bicara sedikit tentang riset metodologi, karena ini juga penting, teknik apa yang saya gunakan untuk menemukan finding-finding yang ada dalam tesis saya. Kemudian yang berikutnya ini adalah historical perspektifnya, seperti yang saya sampaikan tadi, legal perspektifnya, kemudian yang terakhir adalah empirical findings. Dan yang di akhir nanti saya akan bicara sedikit tentang apa sih kesimpulan yang bisa saya dapat, yang bisa saya tarik dari tesis. Nah, untuk melihat latar belakang dari tesis saya ini, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di tahun 2001 ada insiden yang dinamakan 9/11 yang terjadi di Amerika pada saat itu, meledaknya World Trade Center buildings yang menyebabkan 6.000 orang meninggal dunia. Nah, setahun sesudahnya, tahun 2002, ini di Indonesia juga terjadi apa yang kita kenal sebagai Bali bombing ya. Waktu itu kita juga dikejutkan ternyata Indonesia menjadi sarang radikal Islamis network, bukan hanya dijadikan sebagai tempat tujuan. Saya agak nggak kelihatan ini ketutupan, sebentar saya tutup aja dulu. Nah, bukan hanya dijadikan sebagai sasaran, tapi juga menjadi sarang dari teroris network. Nah, bersamaan dengan itu, kemudian Indonesia dengan cepat mengundangkan Undang-Undang Anti Terorisme Nomor 12 Tahun 2002. Nah, setelah diundangkan undang-undang ini, sampai saat ini angka yang muncul beberapa ini sebetulnya bukan angka formal ya. Saya dapatkan angka 1.200 teroris suspek ini juga dari artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli. Angka ini bukan dikeluarkan oleh Densus 88 ataupun sebagainya. Jadi sampai saat ini ada 1.200 tersangka napi terorisme dan 800 diantaranya ini sudah dipidana. Jadi jumlahnya cukup banyak. Kalau kita melihat jumlah teroris attack di Indonesia sebetulnya nggak banyak ya, tapi ini juga agak mengagetkan dan menjadi latar belakang kenapa kok bisa sebanyak itu begitu. Kalau kita jumlahkan sebetulnya dalam 1 tahun itu ada 1 atau 2 suicide bombings yang terjadi di Indonesia, tapi jumlah narapidana terorisme ini cukup banyak ternyata dari 10 tahun terakhir. Nah, latar belakang yang berikutnya ini adalah tentang legal background-nya, bahwa sampai saat ini sebetulnya Indonesia tidak memiliki pedoman pemidanaan. Tidak hanya terkait tentang narapidana terorisme, tapi juga untuk tindak pidana yang lain. Jadi pemidanaan pasal-pasal tentang sentencing guidance itu sangat umum, yang bisa kita lihat misalnya di pasal 10 KUHP ada jenis-jenis pidana. Ada pasal 55, 56 soal pembantuan, ada juga pasal 53 soal percobaan, dan ada juga beberapa pasal yang sangat umum pengaturannya terhadap pemidanaan napi ini.
Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di Barat, sangat berbeda sekali. Kalau di Australia, di Amerika itu mereka sudah memiliki pedoman pemidanaan yang sangat rigid, yang bahkan kita bisa kalkulasi, misalnya kalau si A ini sudah melakukan pembunuhan, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang luka. Di situ sudah ada sentencing matrix-nya, ada berapa tahun yang kemudian bisa dijatuhkan oleh hakim. Ini salah satu contoh saja ya. Nah, dengan tidak adanya sentencing rules, mandatory sentencing rules, tidak adanya sentencing guidance, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagaimana sih proses pemidanaan dan hasil atau praktek pemidanaan yang dilakukan oleh para hakim kita di Indonesia, khususnya yang saya tertarik ini adalah untuk napi terorisme, begitu. Nah, research questions yang saya ajukan dalam tesis saya ini, yang pertama, melihat bagaimana sih pengaruh historical perspective, historical influence, dan legal influence yang kemudian nantinya berpengaruh pada penentuan narapidana teroris, penentuan pemidanaan untuk napi terorisme. Kemudian yang kedua itu adalah untuk melihat faktor apa yang paling berpengaruh. Jadi ketika hakim itu menjatuhkan pemidanaan, faktor apa sih sebetulnya yang paling berpengaruh? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saya menggunakan mixed method itu tadi untuk menjawab faktor apa yang paling berpengaruh, faktor apa yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Nah, ini saya menggunakan empirical approach, yaitu kuantitatif dan kualitatif approach. Yang selanjutnya, kok nggak bisa? Nah, kemudian selanjutnya saya akan bicara soal Southern Criminology Approach. Nanti saya mungkin juga diingatkan ya berapa menit saya waktunya, kalau nggak salah nanti. Kalau nggak gitu nanti saya keterusan ngomong. Ini theoretical framework-nya saya menggunakan Southern Criminology Approach. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang peminat studi kriminologi, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengapa saya mengambil teori ini, mengapa saya mengambil framework ini. Jadi sebetulnya Southern Criminology Approach ini pendekatan yang sangat baru, yang baru dimunculkan di tahun 2016. Jadi 2016 ini berbarengan saya memulai PhD saya sempat dengar soal pendekatan ini, pendekatan baru ini, pendekatan kritis ini, tapi saya belum berani pakai. Baru setelah di tahun ketiga, tahun ke-6, baru akhirnya saya merasa bahwa Southern Criminology Approach ini kok sangat relevan untuk digunakan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, begitu. Nah, kenapa disebut sebagai Southern? Nah, ini sebetulnya kalau kita tarik akarnya, ini jauh sekali ke belakang. Jadi, ada pembedaan the North and the South, gitu. The North and the South differential itu pertama kali disampaikan oleh Italian Marxist Antonio Gramsci di tahun 1921. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca buku-buku Gramsci, ini memang tulisan-tulisannya sangat Marxis ya, Marxist kriminologis. Di mana Gramsci ini mengatakan bahwa di tahun 1921 orang-orang Southern Italy pada saat itu had been colonized by the capitalist yang berasal dari Northern Italy. Jadi sejarahnya di situ. Kenapa kemudian sampai muncul istilah the North and the South itu di situ. Dia menceritakan bahwa sebetulnya pada saat itu orang-orang petani yang ada di Southern Italy itu sudah dikolonize oleh orang-orang kapitalis yang berasal dari the Northern Italy. Nah, kemudian pada perkembangannya di tahun 1950, Italian Social School of Thought ini kemudian menggunakan pembedaan the North and the South untuk menjelaskan tentang economic development, begitu. Jadi menjelaskan, mengaplikasikan konsep the North and the South yang pertama kali dikemukakan oleh Antonio Gramsci itu untuk menjelaskan tentang ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomik yang ada di Italia pada saat itu. Nah, ini semakin berkembang karena banyak yang merasa bahwa pembedaan the North and the South ini sangat menarik ya, bisa menjelaskan tentang apa sih sebetulnya yang menjadi social inequality, economic inequality yang terjadi di masyarakat Italia pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 1990, negara-negara berkembang
termasuk developing countries, underdeveloped countries, Afrika, dan sebagainya ini kemudian mulai menggunakan konsep the North and the South itu untuk menjelaskan tentang geopolitical relations of power, yang mereka tuh mengatakan bahwa sebetulnya kami yang berada di the South ini, kami yang merupakan negara-negara merupakan negara-negara yang underdeveloped, merupakan negara-negara yang developing countries, ini seringkali dijadikan sebagai negara-negara yang terkolonize oleh mereka yang berasal dari the North. Jadi akarnya di situ. Kenapa kemudian ada muncul pembedaan the North and the South? Sampai kemudian orang-orang sosiolog itu yang terkenal di tahun 2007, Raywin Connell mulai mengaplikasikan konsep ini untuk menjelaskan sociological theory. Nah, baru di tahun 2016, Kerry Carrington dan kawan-kawannya, Kerry Carrington ini dari QUT kalau nggak salah ya, mungkin Mas Alfon dulu pernah dengar nama Kerry Carrington. Beliau ini adalah kriminolog yang kemudian berusaha menjelaskan ketimpangan yang terjadi tentang crime, tentang kejahatan, tentang socio-political context, tentang violence, tentang repression yang sebetulnya banyak terjadi di negara-negara the South gitu. Jadi Kerry Carrington ini berusaha menjelaskan bahwa sebetulnya Southern concept itu bisa digunakan juga untuk menjelaskan criminological theory and criminological phenomena. Salah satu premisnya ini bukan premis sebetulnya ya. Jadi Southern criminology ini sebetulnya bukan cuma teori, ini adalah movement, ini adalah project. Ini adalah sebetulnya sebagai salah satu bentuk untuk resistance terhadap ketimpangan keilmuan yang ada di kriminologi. Jadi Carrington ini mengatakan bahwa tujuannya apa sih? Kenapa sih kok kita perlu adanya Southern movement di kriminologi? Itu sebetulnya untuk decolonize criminological concepts and offer new theoretical insights to understand the relationship between ongoing and enduring effects of colonization, state repression, and the over-representation of marginalized people in the criminal justice system. Nah, kalau kita baca ini kan sebetulnya sangat menarik ya. Mereka ini nggak punya premis, mereka ini nggak punya teori, mereka ini sebenarnya cuma ngomong ini hanya cara memandang saja, cara perspektif kita yang berbeda saja. Saya nggak mau pakai teori-teori kriminologi yang berasal dari negara barat karena dianggap sebagai teori-teori yang berasal dari imperialism. Nah, saya hadir menawarkan Southern criminology yang kemudian melihat kejahatan dari perspektif yang berbeda. Gitu, intinya begitu. Akarnya dari mana juga? Dia ini selain mengambil dari Southern and Northern concept, Kerry Carrington ini juga mengambil konsep dari postkolonial kriminologi. Juga mengambil dari critical kriminologi. Juga mengambil konsep dari Marxist kriminologi. Yang menganggap bahwa kejahatan itu sebetulnya adalah bentuk dari resistance gitu. Atas ketimpangan, atas represif government, atas authoritarian government yang berasal dari unequal society gitu. Jadi makanya Bapak Ibu sebetulnya diskusi publik ini kan bisa juga ditayangkan untuk orang luar ya. Cuman saya juga khawatirnya kalau saya sekali ngomong soal Marxisme begini, orang-orang mikirnya saya komunisme gitu, PKI, padahal enggak. Padahal kan Marxisme dan komunisme itu kan dua hal yang berbeda, tapi mungkin kita harus hati-hati aja dulu kalau bicara soal Marxis dan turunan teorinya begitu. Jadi, kenapa kemudian saya memilih Southern Criminology perspektif ini? Karena saya menganggap bahwa perspektif ini sangat bermanfaat, useful untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tentang tindak pidana terorisme. Jadi itu. Jadi kenapa saya merasa ini relevan? Karena memang terrorism offenses in some cases kalau menurut saya sebetulnya sangat dikonstruksikan oleh sosial dan political factors. Jadi itu. Nah, dengan menggunakan Southern Criminology perspektif ini, tesis saya ini berusaha untuk melihat tindak pidana terorisme, faktor penyebabnya, bagaimana pemidanaannya itu dengan menarik perhatian, dengan melihat perhatian lebih kepada akibat atau implikasi pada kolonial dan postkolonial era yang terjadi sejak 300 tahun yang lalu. Jadi begitu.
Nanti mungkin saya akan kembali lagi soal teori ini. Jadi setelah saya ceritakan finding-nya, saya akan kembali lagi bagaimana kemudian saya mengaplikasikan Southern context untuk menjelaskan terorisme di Indonesia. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah tentang riset metodologi saya. Jadi karena saya menggunakan mixed method, method yang pertama ini adalah quantitative approach. Ini memang jarang digunakan dan mungkin Bapak Ibu yang lebih tertarik menulis doctrinal approach, pendekatan-pendekatan normatif mungkin belum terbiasa dengan pendekatan yang satu ini, pendekatan yang baru ini. Mungkin saya juga sekalian promo, nanti minggu depan saya juga mau mengadakan webinar soal quantitative approach in criminal justice system gitu. Kalau itu untuk publik, bukan untuk diskusi internal. Jadi apa yang saya lakukan di tesis saya ini yang terkait dengan statistical quantitative analysis-nya, di sini ada peta nih Bapak Ibu. Jadi saya nggak ke seluruh pengadilan negeri ini semuanya, cuman beberapa putusan pengadilan saya ambil dari beberapa wilayah pengadilan negeri ini gitu. 77 putusan saya ambil dari fieldwork di tahun 2017. Kemudian sisanya di 58 saya download dari website gitu. Nah, kebanyakan yang saya baca putusannya ini 41%-nya berasal dari Jakarta Barat. Jadi PN Jakarta Barat, kemudian dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan lain. Lain-lain ini ada yang dari, kalau kita lihat petanya ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Ambon, itu. Nah, pertanyaan untuk quantitative approach saya yang pertama, bagaimana sih sebetulnya statistical distribution dari pemidanaan itu tadi? Kemudian faktor apa yang paling berpengaruh dalam penentuan lama pemidanaan untuk napi terorisme? Ada 3 tahapan yang saya lakukan di sini. Mas Tatu, mungkin mohon bisa dimatiin mikrofonnya, suaranya masuk, terima kasih. Yang pertama ini adalah deskriptif statistik. Jadi untuk menggambarkan saja polanya bagaimana sih melihat pola-pola pemidanaan, pola-pola lamanya putusan, lamanya penjara ya kalau nggak salah ya, lamanya imprisonment-nya. Terus tahapan yang kedua itu saya juga menggunakan bivariate analysis. Bivariate analysis itu sebetulnya melihat korelasi. Jadi ada beberapa variabel yang saya temukan di pembacaan putusan saya. Jumlahnya ada sekitar 48 faktor atau 48 variabel. Nah, saya korelasikan dengan lamanya pemidanaan itu tadi. Jadi melihat korelasi itu mungkin kalau Bapak Ibu biasa dengan pendekatan kualitatif bisa juga dilihat ya, ada teknik-teknik tertentu misalnya penentuan tema, kemudian teknik-teknik kualitatif yang lain juga bisa digunakan. Nah, saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Caranya dari putusan 135 putusan yang saya baca itu tadi, saya ubah menjadi angka gitu. Jadi ada beberapa variabel yang saya ubah menjadi angka, kemudian angka itu kemudian saya korelasikan, saya regresikan dengan lamanya putusan gitu. Itu tahapan yang kedua. Nah, di situ mengapa ini penting? Mengapa tahapan yang kedua ini penting? Karena untuk melihat faktor apa sih yang sebetulnya secara statistik berpengaruh terhadap putusan gitu. Nah, di tahapan yang berikutnya, di regresi, multiple regression itu nanti dari beberapa yang kemudian sudah sangat signifikan secara statistik, saya ambil beberapa, kemudian saya kumpulkan, kemudian saya korelasiin lagi. Begitulah pokoknya intinya. Saya menggunakan software SPSS dalam menjalankan semua analisisnya. Nah, bagaimana dengan yang kualitatif? Yang kualitatif ini saya menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan hukum juga, ada normatifnya, dan kemudian yang terakhir ada case study, itu tadi yang saya jelaskan. Saya mungkin mau cerita dulu soal yang kuantitatif ya. Tadi mumpung saya ngomong sebentar soal kuantitatif, jadi ini penampakan spreadsheet SPSS-nya.
Kalau tadi saya bilang bahwa ada 135 putusan yang saya baca, kemudian saya ambil beberapa variabel yang menurut saya memang dan memang sudah diuji oleh penemuan-penemuan peneliti-peneliti sebelumnya bahwa itu juga berpengaruh, menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan putusan. Kemudian saya ubah menjadi angka gitu. Jadi kualitatif bahan-bahan kualitatif ini saya kuantitatifkan. Jadi begitu intinya. Ini ada ID number, jadi ID number-nya saya masukkan, ada case number. Nah, ini sentence length yang saya bicarakan tadi bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri tingkat pertama itu saya ubah menjadi bulan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di situ kecil sekali ya, ada 60, 180, 64, 66, 60. Ini semuanya adalah pemidanaan dalam bentuk bulan. Kenapa saya pilih bulan? Karena putusan-putusan hakim itu seringkali menjatuhkan pemidanaan misalnya 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 7 bulan. Kalau saya masukkan tahunnya nanti bisa rancu ya, nanti ngitungnya gimana 3,7. Jadi lebih mudahnya saya convert semua menjadi bulan gitu. Terus ada beberapa variabel yang lain, ada tahunnya, kemudian ada district court location. Nah, ini ada beberapa variabel yang kemudian saya rasa sangat berpengaruh. Jadi, apakah terdakwa menimbulkan kematian? Jadi di situ kalau Bapak Ibu bisa lihat kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Actions cause death. Kalau terdakwanya tidak menimbulkan kematian, saya convert menjadi 0. Kalau terdakwanya menimbulkan kematian, saya convert menjadi 1. Begitu seterusnya. Jadi kebanyakan memang variabel yang saya ubah ini binary variable, mengubah huruf menjadi 0 dan 1, 0, 1, 0, 1 gitu. Begitu juga dengan variabel yang lain. Ada action caused injury, ada detonated bombs, ada action yang menembak korban dengan senjata, ada juga yang banyak sekali nih di sini. Jadi ini cuma beberapa sampai firearms possession, explosive materials possession. Apakah terdakwa juga memiliki senjata waktu itu? Apakah terdakwa itu menggunakan senjatanya dengan cara apa? Digunakankah atau tidak digunakankah? Nah, ini semua saya ubah gitu. Ini yang metode kuantitatif ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau tertarik nanti kita bisa mengadakan diskusi tambahan terkait ini gitu. Nah, saya ingin bicara sedikit saja soal historical analysis. Mungkin waktu saya juga nggak banyak. Historical analysis. Kenapa historical analysis ini penting? Karena memang sebetulnya ketika kita bicara tentang tindak pidana terorisme, ini kita tidak bisa lepas dari sejarah kolonial Hindia Belanda gitu. Kenapa saya menarik jauh ke belakang? Karena sebetulnya yang namanya religious violence, kemudian religious differences itu tidak hanya terjadi di 10 tahun atau 20 tahun belakangan, tapi jauh sekali ke belakang. Kapan? Bagaimana itu awal mulanya? Jadi ada 4 periode yang saya jelaskan di chapter saya, di chapter 4 ini. Pertama saya ngomong soal pillarization of Dutch colonial rule. Jadi pada saat Belanda datang ke Indonesia, mereka kemudian berbisnis dan sebagainya macam, kemudian mulai melakukan kolonisasi terhadap masyarakat Indonesia pada saat itu, kemudian kita mengenal ada yang namanya politik etis dan sebagainya, kemudian kita pernah juga mendengar soal beberapa ini juga soal pembedaan hukum berdasarkan ras, itu kita mendengar itu ya, sering mendengar itu. Cuman sebetulnya ada satu sistem yang dibawa oleh pemerintah Belanda pada saat itu yang kita kenal sebagai pillarization atau bahasa Belandanya disebut versoeling. Apa sih pillarization itu? Pillarization itu maksudnya adalah pemerintah Belanda pada saat datang ke Indonesia itu juga membawa politik ideologis yang dibawa dari Belanda. Jadi misalnya begini, pada tahun itu pillarization system itu tidak hanya didasarkan pada religious values, tapi juga didasarkan pada political identities. Jadi mereka di sana yang di Belanda ketika mereka memberikan
pelayanan pendidikan, pelayanan rumah sakit, itu sudah dikotak-kotakan, sudah dipilarisasi menjadi beberapa macam bagian. Misalnya mereka yang Katolik itu harus melanjutkan pendidikan di institusi pendidikan Katolik. Kalau yang Protestan juga begitu. Rumah sakit juga begitu. Mereka masyarakat Belanda pada saat itu sudah dikotak-kotakan seperti itu. Nah, itu kemudian yang dibawa ke Indonesia yang kemudian berdampak, berimplikasi yang sangat panjang dan sampai saat ini gitu. Jadi para ahli sejarah kita, para ahli politik kita itu mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang kita kenal di 300 tahun yang lalu, munculnya abangan, putihan, priayi, kemudian konflik di antara ketiganya, kemudian sampai merembet pada 1965, G30 SPKI dan sebagainya, itu sebetulnya yang mengenalkan pembidangan dan pengotak-pengotakan itu adalah Belanda waktu itu gitu. Nah, kenapa kemudian ini penting menjadi dasar analisis saya? Karena memang masing-masing aspek ini tidak hanya pilarisasi, polarisasi, kemudian dilanjutkan dengan rejim Soeharto 32 tahun yang sangat represif dan yang sangat Java-sentrik, di mana menimbulkan rebellion, ethno-religious conflict, dan salah satunya adalah jihad. Dan kemudian di tahun 2001 kita mendengar adanya war on terror discourse. Each of these aspects contribute to the creation of Islamic radical movement in Indonesia. Gitu. Jadi Southern Criminology ini sangat-sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana kemudian historical perspektif itu penting, bagaimana historical analysis itu penting, bagaimana kemudian implikasi zaman Belanda kolonial dan postkolonial era itu kemudian masih sangat berpengaruh sampai saat ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ahli-ahli teroris selalu mengatakan bahwa radikal Islam di Indonesia itu terjadi sejak tahun 2001 dikarenakan International Global Radical Movement, itu tidak benar. Karena sebetulnya radikal Islam di Indonesia itu terjadi pada konteks violent resistance political struggle against colonial movement dan juga against repressive government yang terjadi pada zaman Soeharto gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian mengatakan bahwa terorisme itu ya 2001, 2002. Tidak sebetulnya. Sebetulnya konflik-konflik yang berdasarkan agama yang semacam ini juga sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, ini penting untuk kemudian mengetahui apa sih yang menjadi sumber penyebab gitu. Ini nanti juga muncul di case study saya. Ternyata di case study saya yang di chapter 7 dan 8, ini juga muncul bahwa narapidana terorisme itu melakukan tindak pidana terorisme itu bukan berdasarkan brainwash, bukan berdasarkan ekstremisme, bukan. Tetapi ada juga beberapa kasus yang ternyata alasan mengapa mereka melakukan tindak pidana terorisme itu didasarkan pada ini tadi, discrimination and social inequality yang terjadi di masyarakat kita. Nanti saya akan bicara untuk legal analisisnya, sedikit saja saya menyampaikan bahwa dari KUHP dan Undang-Undang Anti Terorismenya memang sangat abstrak. Pengaturan tentang apa itu yang disebut sebagai tindak pidana terorisme, bagaimana cara pemidanaannya, ini sangat terbatas begitu ya. Tapi ada beberapa hal yang kemudian muncul dianggap sebagai pembaharuan tentang pemidanaan di Undang-Undang Terorisme ini ketika Undang-Undang Terorisme ini mengenal adanya minimum mandatory sentence atau yang kita kenal sebagai pidana minimum gitu. For most of the offenses. Jadi pasal 5, 6 itu juga mengenal minimum mandatory sentences. Minimalnya adalah 3 tahun Bapak Ibu. Dan saya rasa untuk tindak pidana yang lain, tidak hanya tindak pidana terorisme saja, tindak pidana korupsi, people smuggling, penyelundupan manusia juga mengenal adanya pidana minimum ya. Ini juga ternyata ditemukan di Undang-Undang Anti Terorismenya. Nah, apa yang kemudian menjadi temuan saya yang paling penting tentang legal analysisnya, chapter 5 ini, ternyata Undang-Undang Anti Terorisme itu tidak mengenal sebetulnya tindak pidana percobaan, tetapi mereka yang dipidana melakukan tindak pidana percobaan itu dianggap sebagai tindak pidana yang selesai. Jadi, kalau KUHP ini punishes the person who attempts to commit a crime with 1/3, pemidanaannya itu adalah 1/3 dari
total jumlah pidana yang dijatuhkan, kalau undang-undang anti terorismenya itu nggak mengenal 1/3, nggak mengenal sepertiga. Jadi dianggap selesai. Jadi pelaku percobaan tindak pidana terorisme itu dipidana dengan pidana pokok yang sama seperti pelaku yang sudah menyelesaikan tindak pidana terorismenya itu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan mengapa sampai ada 800, mungkin sekarang jumlahnya sudah 1000 ya. Mengapa sampai ada 1000 orang yang kemudian dipidana dengan undang-undang terorisme, karena banyak sekali mereka yang kemudian datang ke pengajian, dengerin pengajian ustadz siapa, kemudian ternyata dia teman dari si A. Si A ini ternyata ikut terlibat dalam pemboman di wilayah mana, itu mereka juga langsung dipidana dengan undang-undang terorisme itu sendiri. Nah, kenapa kemudian undang-undang terorisme ini memunculkan harsh strategy? Karena pemerintah Indonesia juga ingin bilang bahwa kami ini juga anti terhadap terorisme loh. Dan ini memang dipengaruhi dari Global War on Terror Discourse yang terjadi di tahun 2001 begitu. Nah, saya kemudian akan membicarakan soal hasil dari statistical analysis saya, begitu. Banyak sekali Bapak Ibu temuannya, saya nggak bisa sharing di sini semua, tapi saya pilih satu-satu yang penting ya. Ini yang pertama soal lama pemidanaannya. Kalau kita lihat di sini, di histogram ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya dari 135 putusan yang saya bacakan itu 80% sebetulnya, 70-80% itu berada di angka 40-100 bulan. Gitu. Jadi kebanyakan mereka dipidana dengan pasal-pasal 13 dan pasal-pasal 15 tentang pembantuan. Nah, mereka ini kebanyakan menerima pidananya sekitar 4-5 tahun. Begitu. Ada juga sebetulnya yang menerima sampai kalau kita lihat di sini 200 bulan ya, 200 bulan sampai 230 bulan itu sekitar 10 atau 12 tahun. Nah, ini kemudian mereka yang 20% dari jumlah bacaan putusan saya yang kemudian tidak termasuk golongan yang 4 tahun ini ya. Kenapa? Kok mereka bisa mendapatkan segitu? Nanti saya jelaskan juga di slide yang berikutnya. Nah, ini jawabannya sebetulnya kenapa kok kebanyakan mereka itu mendapatkan pidana sekitar 4-5 tahun. Karena tindak pidana terorisme yang saya baca, putusan pidana terorisme yang saya baca, itu yang menyebabkan kematian itu hanya sekitar 23%. Jadi sekitar 77% itu tidak menimbulkan kematian. Begitu juga dengan variabel-variabel ketika saya melihat ada nggak kematian, ada nggak yang luka, ada nggak korban-korban yang luka, begitu. Ini kita juga bisa lihat di sini di chart ini bahwa sebetulnya yang lost consciousness itu cuma 19%, kemudian yang suffered serious head injuries itu cuma 9%, yang permanent disability itu juga cuma 3%. Jadi apa sebetulnya yang bisa kita tarik, kita simpulkan dari chart kita bahwa kebanyakan tindak pidana terorisme di Indonesia itu, kebanyakan 70-80%-nya itu yang tidak menimbulkan kematian dan tidak menimbulkan luka pada korban. Kemudian kalau kita melihat karakteristik dari terdakwanya, di sini kita melihat umurnya umur produktif ya, ini Bapak Ibu sekalian umur 25 sampai 40 ini yang kebanyakan. Kemudian 99%-nya orang Indonesia, jadi di putusan saya itu hanya ada 1 orang yang warga negara asing. Kemudian 100% Muslim. Kemudian 99% itu laki-laki gitu. Kalau kita melihat educational background dari terpidananya, kebanyakan 51% majority ini lulus SMA gitu. Bahkan di sini ada 21% yang lulus dari university degree. Jadi selama ini pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa teroris itu tidak berpendidikan. Kalau dalam konteks Indonesia itu salah, tidak benar sebetulnya, bukan salah ya, tidak benar, tidak tepat gitu.
Kalau ada yang bilang kalau teroris itu tidak berpendidikan, kemudian disebabkan karena kemiskinan dan sebagainya, sebetulnya enggak juga. Jadi kalau kita baca dari hasil cat yang sederhana ini saja, kita bisa lihat bahwa sebetulnya 50% ini lulus SMA loh, dan 21%-nya itu lulus S1 loh mereka. Jadi cukup mengagetkan ini sebetulnya. Nah, kemudian statistik yang berikutnya, ini saya mau menunjukkan scatter plots. Apa itu scatter plots? Nah, ini kalau misalnya kita udah pakai SPSS, ini dengan mudah sekali kita membuat plot-plot semacam ini. Jadi dari beberapa variabel itu tadi Bapak Ibu, saya juga punya satu variabel yang penting. Jadi saya jumlahkan semua tadi dari misalnya nih kalau terpidananya menimbulkan kematian, terpidananya menimbulkan luka, terpidananya juga ditemukan bersama dengan senjata, amunisi dan sebagainya. Nah, beberapa variabel yang saya anggap penting itu kemudian saya jumlahkan. Kemudian saya membuat satu variabel baru yang disebut sebagai the seriousness of crime atau tingkat keseriusan dari kejahatan atau dari tindak pidana itu sendiri ya begitu. Nah, kalau kita lihat di scatter plot yang sebelah kiri ini itu ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi yang paling tinggi itu nilainya 10. Yang paling rendah ini 0. Nah, menariknya ketika kita tarik garis lurus ini ada positive correlation. Jadi ini kita sudah mulai masuk menjelaskan soal korelasinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan semakin tinggi tingkat keseriusan tindak pidana terorismenya, maka akan semakin tinggi pemidanaan yang diterima gitu. Misalnya ini tingkat kejahatannya 6 atau 8. Ini kalau kita lihat kan jumlah lama pemidanaan yang diterimanya itu sekitar ada yang 150 bulan, ada yang 200 bulan, macam-macam gitu. Nah, kemudian ada lagi satu variabel yang ingin saya sampaikan, ini dalam penentuan target. Jadi ada 0 dan 1. 0 itu saya artikan sebagai mereka yang tidak mentargetkan misalnya police stations atau public spaces. Kalau mereka nggak punya niat atau nggak sampai kejadian ngebom begitu, saya kategorikan sebagai 0. Tapi kalau mereka yang kemudian sudah punya niat, sudah punya rencana, apalagi sudah berhasil, nih saya kategorikan 1. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, semakin terdakwa itu memiliki keinginan untuk melakukan serangan atau attack atau pengeboman terhadap tempat-tempat yang public space semacam ini pemidananya juga semakin tinggi. Ini yang dijatuhkan oleh hakim ya. Begitu juga dengan peran dari terdakwa sendiri dalam tindak pidana itu. 0 itu saya artikan mereka yang menjadi follower, jadi mereka pengikut gitu ya. Kalau 1 ini saya artikan sebagai yang pimpinannya, pemimpin, mereka yang kemudian mendelegasikan pekerjaan, mereka yang kemudian mensupervisi, mereka yang kemudian memberikan arahan-arahan apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, ini kemudian juga nampak dari hasil scatter plot bahwa mereka yang berperan sebagai pemimpin ya, sebagai leader itu mendapatkan tindak pidana yang lebih lama daripada yang mereka yang menganut sebagai follower gitu. Nah, ini adalah teknik regresi yang terakhir dalam statistical analysis. Memang kelihatannya angkanya nggak cantik. Banyak sekali angka-angka yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Cuman intinya, beberapa variabel tadi yang berpengaruh saya masukkan ke model regresi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu nggak punya background statistik, nggak usah hesitate atau nggak usah ragu untuk melakukan analisis semacam ini. Saya juga nggak punya background statistik, saya juga belajar hanya beberapa bulan, misalnya 6-8 bulan saya belajar. Jadi kita nggak perlu mengetahui formula matematikanya, kita nggak perlu ngitung secara manual. Jadi ketika kita masukkan semuanya, outputnya di SPSS, kita tinggal ngeklik satu aja begitu. Kita ngeklik sekali, kita lihat apa sih sebetulnya yang menjadi variabel-variabel yang penting begitu. Nah, kalau variabel yang penting ini dijadiin satu, gimana sih kemudian penjelasannya, gimana sih model regresinya begitu. Nah, yang paling penting kalau saya bisa sharing sedikit soal statistical analysis ini, yang paling penting sebetulnya kita harus mengetahui apa guna dari masing-masing teknik. Itu aja. Kalau kita tahu, misalnya kita pengen tahu korelasi, nggak cuma soal napi terorisme ya, misalnya kita pengen tahu korelasi antara
umur seseorang ataupun personal background seseorang, employment, education, dan sebagainya, kemudian kita lihat, kita korelasikan dengan variabel yang lain, misalnya itu juga bisa mudah dilakukan, kita tinggal upload, kemudian kita klik, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Nah, interpretasi terhadap angka ini juga yang penting. Jadi, kalau kita lihat di sini, semua yang berwarna merah itu sangat signifikan, secara statistik ya. Secara statistik ini sangat signifikan. Jadi ada severity of crime yang saya jelaskan tadi, kemudian principal offense-nya, jadi pasal apa yang dipakai itu juga berpengaruh. Kemudian apakah terdakwa itu juga terlibat dalam perampokan, misalnya yang sering kita dengar tuh 10 tahun yang lalu perampokan bank, amaliyah gitu ya. Jadi uang yang dipakai itu nanti untuk dipakai untuk beli senjata gitu. Ini juga berpengaruh ternyata. Mereka yang kemudian terlibat dalam perampokan di bank dan segala macam ini juga mendapatkan pidana yang tinggi juga gitu. Apakah mereka terlibat arson or firebombing attack? Kemudian perannya tadi bagaimana? Kemudian apakah ada plot atau rencana untuk targeted public spaces atau symbol of government kayak misalnya polisi dan sebagainya. Nah, justru yang menarik misalnya court location ini nggak signifikan. Jadi nggak signifikan sebetulnya terpidana itu dipidana di mana juga nggak signifikan ternyata. Kemudian educational background juga nggak signifikan. Ternyata hakim itu dalam menjatuhkan putusan tidak melihat background pendidikan dari si terdakwa. Tapi ini berdasarkan putusan yang saya baca ya. Bisa jadi kalau kita coba analisis dengan putusan yang lain, dengan jenis tindak pidana yang lain, bisa jadi berbeda gitu. Nah, apa kemudian yang bisa kita simpulkan dari analisis statistik ini? Satu sebetulnya yang paling penting bahwa the greater the harm to victims, the more severe the sentence length is likely to be. Jadi semakin tinggi tingkat keseriusan yang ditimbulkan, semakin banyak orang yang mati, semakin banyak orang yang luka, semakin banyak bangunan gedung yang kemudian menjadi rusak gara-gara serangan itu, ini kemudian dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk menambah lamanya pemidanaan itu. Nah, mungkin kita berpikir secara kritis saja sebetulnya kalau temuannya seperti ini kayaknya nggak perlu PhD ya, Bu Milda atau Mbak Milda, ini orang ini juga semua orang juga udah tahu. Itu betul sekali, tapi mungkin yang harus diapresiasi dari teknik yang semacam ini adalah teknik yang pertama kali yang digunakan untuk menganalisis putusan pidana. Jadi ini adalah salah satu teknik yang mungkin bisa divalidasi kebenarannya, yang mungkin bisa divalidasi reliability-nya begitu. Jadi nggak apa-apa lah meskipun temuannya begini ya, tapi ini penting karena banyak juga yang bilang kalau hakim itu menjatuhkan putusan kok tidak ada pedomannya, putusannya juga kemudian kok tidak ada polanya, tidak ada pattern-nya. Sebetulnya hasil temuan tesis ini mengcounter semua pendapat sebelumnya bahwa sebetulnya hakim itu menjatuhkan putusan tidak berdasarkan, ada dasarnya sebetulnya mereka menjatuhkan putusan didasarkan pada faktor-faktor yang terkait dari circumstances of the offense itu tadi. Itu yang kuantitatifnya. Nah, bagaimana kemudian case study analisis saya, chapter 7 dan chapter 8 ini tadi, menarik sekali temuan-temuannya. Saya rangkumkan saja di sini, misalnya faktor apa yang dikutip oleh hakim, kemudian dituliskan dalam putusan, yang kemudian meskipun tidak secara jelas digunakan sebagai dasar pemidanaan, tapi mungkin kita bisa meng-quote itu ya. Ada beberapa kalimat atau kata-kata yang ditekankan oleh hakim dalam putusan, misalnya dituliskan dalam bahasa, dalam garis miring atau italik begitu. Jadi saya menganggap bahwa, oh memang hakim menganggap bahwa ini penting. Nah, oleh karena itu, dalam case study analisis ini tadi, saya beranjaknya dari hasil kuantitatif sebelumnya. Kalau hasil kuantitatif sebelumnya itu mengatakan bahwa jadi harm to victims atau harm to property itu kan penting banget nih kalau untuk tindak pidana terorisme.
Nah, oleh sebab itu saya membaginya chapter 7 dan 8 ini saya bedakan menjadi dua. Kalau chapter 7 ini saya menganalisa 8 putusan yang kemudian dianggap sebagai percobaan ya. Saya menganggapnya preparatory meskipun undang-undang, putusan dan segala macamnya mengatakan itu sudah selesai, tapi analisis saya ini beranjak pada ketika terdakwa itu tidak menimbulkan kematian atau luka, saya mengkategorikan itu sebagai preparatory gitu. Nah, untuk yang chapter 8 itu saya klasifikasikan sebagai putusan pemidanaan yang sudah menimbulkan luka, yang injury gitu, yang sudah saya anggap selesai gitu. Nah, bagaimana kemudian hasil dari pembacaan putusan saya? Case study analisis ini mengungkapkan beberapa fenomena yang menarik. Jadi, kalau kuantitatif tadi saya bisa zoom out melihat semuanya ya, dari 135 kasus itu saya zoom out, saya lihat polanya, saya lihat pattern-nya. Tapi kalau yang case study ini saya milih 8, 4 untuk chapter 7 dan 4 untuk chapter 8, saya lihat, saya baca dengan detail dan teliti apa sih sebetulnya yang menjadi dasar pemidanaan bagi hakim. Itu ternyata banyak juga faktor yang digunakan dan itu didasarkan pada kasuistik. Jadi kalau saya bilang sentencing di Indonesia itu lebih banyak dilakukan secara kasus per kasus ya, on a case by case basis gitu. Dengan sedikit sekali referensi terhadap prinsip-prinsip hukum pidana yang ada di KUHP ataupun yang ada di Undang-Undang Anti Terorisme. Nah, yang menarik sebetulnya saya temukan di salah satu chapter 7 ini bahwa mereka yang kemudian menyerahkan diri. Jadi ada nih beberapa terdakwa yang kemudian mereka menyerahkan diri karena takut ketangkap, karena takut ketahuan. Jadi mereka menyerahkan diri gitu. Ada juga yang kemudian ketika sudah ditangkap, ini mereka kooperatif banget. Jadi kalau yang kita kenal sebagai justice kolaborator ya Bapak Ibu semuanya di tindak pidana korupsi, ini mereka juga ada sebetulnya di tindak pidana terorisme itu ada orang-orang yang kemudian mereka ini perannya sangat minor sekali, mereka nggak banyak melakukan perbuatan, tapi kemudian mereka diiming-imingi sama pihak kepolisian nih, kalau misalnya kamu mau bantuin, nanti ini loh saya kurangin pidananya gitu. Jadi mereka ada beberapa yang kemudian setuju untuk bekerja sama dengan Densus 88 dan kemudian menunjukkan siapa-siapa saja yang hadir dalam pengajian itu, siapa-siapa saja yang hadir dalam plot itu. Ini kemudian dia mendapatkan pidana di bawah pidana minimum. Jadi kalau yang pasal 15 itu pidana minimumnya 3 tahun, ternyata si A ini mendapatkan pidananya 2,5 tahun karena dianggap berjasa. Dan itu disebutkan di dalam putusan, dianggap berjasa gitu. Kemudian temuan yang lainnya itu adalah hakim menggunakan diskresinya untuk tidak menerapkan pidana minimum itu tadi. Kalau yang tadi saya berikan contohnya misalnya being kooperatif. Kalau yang kasus yang berikutnya yang saya baca ini kasus pidana anak. Jadi ada juga Bapak Ibu di putusan saya temukan satu kasus pidana anak. Anak ini umurnya masih 17 tahun waktu itu, dia tinggalnya di Jawa Tengah, jadi dia diadilinya di Pengadilan Negeri Klaten kalau nggak salah. Nah, ini berbeda sekali penanganan terhadap mereka yang terpidana anak dan mereka yang bukan ya. Jadi hasil bacaan saya ini, hakim ini sangat sensitif terhadap mereka yang kemudian statusnya masih sebagai anak. Ini juga patut diapresiasi sebetulnya. Jadi hakim kita itu sering melihat case by case basis gitu, melihat satu persatu karena memang nggak ada pedomannya, nggak ada yang bisa dilihat. Jadi apapun yang menjadi temuan pada saat itu dan juga didasarkan pada berkas-berkas dari prosecutor dan sebagainya, itu kemudian hakim memutuskan bahwa ada upaya-upaya diskresi untuk kemudian tidak menerapkan hukum yang seharusnya. Misalnya yang seharusnya dijatuhkan 3 tahun, ini dijatuhkannya 2,5 tahun gitu. Nah, preventive approach is visible in the verdict. Jadi banyak sekali Bapak Ibu semuanya pendekatan-pendekatan preventif atau yang gini kita nggak bisa menyalahkan hakim juga karena memang preventive approach ini kalau ditarik ke belakang ya kita harus nyalahkannya Densus 88-nya dong karena mereka yang menangkap. Kebanyakan kan mereka ini Densus 88 kemudian bekerja sama dengan prosecutor, kemudian hakimnya ini yang ada di
garis akhir yang kemudian mau nggak mau tinggal nerima kasus kan. Jadi ya studi saya ini sebetulnya fokusnya ada di hakim, tapi kalau kita melihat permasalahannya sebetulnya sangat kompleks dan nggak bisa juga kita kemudian hanya ngomong soal hakimnya gitu. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lain yang bersemangat untuk menulis tentang Densus 88 dan sebagainya boleh kalau misalnya mau menulis, ini masih banyak yang belum dibicarakan. Nah, ini chapter saya yang terakhir sebelum conclusion, sama ada juga banyak faktor yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pemidanaan. Terus kemudian yang menarik sebetulnya di chapter 8 ini, dari 4 kasus atau 4 putusan yang saya baca, 3 diantaranya itu terjadi di Aceh dan di Poso. Jadi ada kejadian waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah ya, yang sering terjadi penembakan di Aceh waktu itu sebelum pemilu Aceh. Nah, itu ternyata mereka dipidana dengan undang-undang anti terorisme begitu. Kalau pembacaan putusan saya begitu ya. Ini ada si Vikram bin Hasbi ini. Beliau ini adalah mantan petinggi GAM yang kemudian turut aktif dalam separatis movement beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah ada otonomi Aceh, kemudian GAM mulai bergabung dengan pemerintahan daerah dan sebagainya. Nah, pada saat proses reintegrasi dan sebagainya, Vikram ini merasa sakit hati karena tidak diberikan jatah di posisi pemerintahan oleh Irwandi Yusuf. Jadi ceritanya begitu. Jadi si Vikram ini sakit hati, kok saya dan teman-teman GAM yang lain kok tidak diberikan kesempatan, kenapa kok Irwandi milihnya yang lain. Itu muncul di putusan. Dan di awal kalau saya lihat di hasil-hasil koran dan sebagainya, itu sebetulnya waktu itu pemerintah itu, bukan pemerintah ya, waktu itu polisi bilangnya ini bukan teroris kok, ini cuma didasarkan pada kecemburuan sosial dan sebagainya, bahwa mantan-mantan petinggi GAM dan mantan-mantan anggota GAM ini masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan mereka melihat Irwandi Yusuf yang sudah kaya raya dan sebagainya itu kemudian sudah memiliki akses terhadap sumber daya alam dan sebagainya. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya si Vikram ini ternyata dipidana dengan undang-undang anti terorisme. Jadi dia tidak dipidana di Pengadilan Negeri Aceh. Jadi kasusnya dibawa ke Jakarta. Nah, itu tadi yang kemudian sebetulnya penyebabnya itu lebih kepada konteks lokal, lebih kepada political konteks yang ada di daerah begitu, locally oriented, driven by grievances and experiences of marginalization dan sebagainya, political conflict yang sebagainya. Tapi saya yang belum ketemu sampai sekarang, kenapa kemudian pemerintah pusat itu membawa kasus-kasus politis yang demikian ini dibawa ke Jakarta gitu. Saya pernah mendengar bahwa ada hakim yang bilang menganggap bahwa hakim-hakim yang ada di daerah itu bukan kurang berkompeten dalam mengadili napi-napi terorisme ini. Jadi asumsi itu kemudian dibawa ke Jakarta kemudian bahwa napi ini dibawa ke Jakarta dengan asumsi bahwa hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sekitarnya itu bisa lebih memahami soal apa itu yang disebut sebagai tindak pidana terorisme. Menurut pendapat saya pribadi, jika didasarkan pada kecemburuan sosial semata, itu tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Karena berdasarkan kesepakatan atau hasil konsensus ya, ini konsensus dari international expert yang banyak menulis soal tindak pidana terorisme, bahwa mereka mengungkapkan masing-masing negara boleh membuat undang-undang baru yang kemudian dianggap lebih responsif terhadap jenis-jenis tindak pidana yang seperti ini. Tapi ada tapinya, nggak boleh sembarangan, definisi terorismenya harus jelas, bahwa yang dimaksud sebagai tindak pidana terorisme itu adalah mereka yang melakukan perbuatan didasarkan pada ideologi. Motifnya harus ada motif ideologi, entah apakah itu political ideology atau religious ideologies or religious values, apapun itu. Tapi kalau hanya berdasarkan pada marah, kecemburuan belaka, kemudian sakit hati sama
Irwandi Yusuf karena nggak dikasih jatah. Ini nanti yang menjadi presiden buruk bahwa sebetulnya mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang termarginalisasi itu bisa dengan mudah dipidana dengan undang-undang terorisme. Jadi itu satu kasus ya Bapak Ibu sekalian. Terus dua kasus yang lain yang ada di chapter 8 ini kejadiannya di Poso. Jadi mereka yang pada tahun 2001 sudah mulai rame ya ke konflik di Poso, kemudian tahun 2008, 2009 itu masih terus terjadi. Nah, ini ada beberapa putusan yang saya baca itu dua terdakwanya itu berasal dari kasus konflik Poso. Nah, ketika saya baca ternyata ini bacaan saya ya, semuanya hasil bacaan saya. Jadi saya baca ternyata dua orang ini melakukan tindak pidana terorisme ini bukan karena radikal Islamis movement dan sebagainya, tapi lebih kepada sakit hati dan balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah pada saat itu, pada saat terjadinya konflik di Poso. Jadi mereka bilang bahwa mereka mengatakan di persidangan itu bahwa kenapa saya ikut ambil senjata, kenapa saya ikut gabung dengan grup-grup jihad yang baru datang dari Jawa, kemudian saya diajak, kemudian saya mengiyakan karena memang saya masih sangat sakit hati atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi pada saat itu. Jadi banyak sekali korban-korban misalnya dari keluarga dia yang kemudian dibunuh tanpa ada penjelasan, ada beberapa yang kalau misalnya kita dengar ya kasus-kasus perkosaan dan sebagainya. Jadi sangat kompleks sekali yang kita nggak pernah tahu sebetulnya kenapa mereka melakukan hal ini begitu. Ternyata bukan cuma didasarkan pada jihadis movement yang saya bilang tadi, tapi penyebabnya kompleks sekali, sangat kompleks sekali. Jadi kemudian kesimpulannya apa dari tesis saya yang panjang ini? Jadi menurut saya yang saya tuliskan di tesis saya itu Southern Criminology itu sangat membantu saya dan sangat membantu tesis saya untuk menjelaskan fenomena terorisme, fenomena pemidanaan terorisme dalam konteks yang luas gitu, dalam konteks historical konteksnya, legal konteksnya, dan sociopolitical konteksnya. Nah, dari bacaan saya juga, ini saya juga melihat bahwa intra-group dynamics, jadi misalnya konflik antara local and religious values, local and religious konteks ini juga masih muncul. Nah, kemudian bagaimana bisa kemudian pengadilan-pengadilan negeri yang di daerah itu ternyata tidak diperbolehkan untuk mengadili dengan alasan apapun itu, tapi kemudian kasus-kasusnya kemudian ditarik ke Jakarta yang saya menganggap bahwa itu adalah salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk mensentralisasi pemidanaan untuk napi terorisme. Kemudian ada juga yang saya temukan di tesis tentang punitive attitude towards criminal. Ini juga kalau misalnya kita lihat jauh ke belakang, ini ya salah satu implikasi dan salah satu warisan dari colonial movement, colonial era yang melihat terdakwa, melihat terpidana itu sebagai orang yang salah begitu. Makanya kan banyak yang bilang kalau filosofi pemidanaan kita, para ahli juga mengatakan bahwa filosofi pemidanaan kita itu lebih kepada backward looking. Jadi ditekankan pada pembalasan atau retributif, meskipun di beberapa tahun terakhir ini kita sudah melihat banyak sekali progres pengembangan tentang filosofi pemidanaan. Kita sudah mengenal namanya rehabilitasi, kemudian kita juga sudah mendengar ada retributive justice dan sebagainya. Namun sayangnya untuk tindak pidana terorisme ini tidak demikian. Pemerintah dalam hal ini juga courts, Indonesian courts itu masih menganggap bahwa jika Anda terpidana teroris ya Anda wajib dihukum gitu. Kita nggak perlu melihat bagaimana proses apa yang menjadi penyebab mengapa Anda melakukan terorisme itu nggak penting juga. Yang penting kita melihat, oh dia teroris, dia ketangkap dengan yang lain, ya udah dihukum gitu. Jadi pemidanan yang jumlahnya 4-5 tahun itu menurut saya sangat punitif sekali, sangat apa ya arwahnya ini maksudnya sangat punitif begitu ya, pembalasan. Jadi kalau saya melihatnya.
Jadi dominant social attitudes dan ideologies itu juga masih muncul. Jadi ketika mereka yang kemudian dipidana dengan napi teroris gini ya, tapi dasar-dasar pertimbangannya masih ada, dimunculkan Javanese centric itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya dasar pertimbangan yang meringankan apa nih? Misalnya hakim menyebutkan, oh si terpidana ini adalah kepala keluarga, si terpidana ini adalah suami dari 2 orang anak dan sebagainya. Ada juga yang menarik ketika saya membaca putusan dari terpidana anak yang ada di Klaten itu tadi, dimunculkan sekali bahwa si anak ini memiliki perilaku yang sangat baik. Disebutkan di situ. Jadi ada jadi ada laporan dari petugas kemasyarakatan ya yang menyebutkan bahwa si A ini tidak merokok, si A ini berkelakuan baik, si A ini suka main bola bersama dengan teman-temannya. Kemudian testimoni atau witness statement dari tetangganya itu dimasukkan juga, pendapat-pendapat dari ketua RT, ketua RW dimasukkan juga, dituliskan dia suka ngajarin anak-anak ngaji loh, kami nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia gabung gitu. Jadi dominant social attitudes yang beranggapan bahwa mereka yang tidak merokok, bahwa mereka yang aktif memainkan peran di masyarakat, ini kan social attitudes ya yang kita kenal bahwa ini adalah kelakuan yang baik yang menjadi dasar pertimbangan mengapa hakim itu menjatuhkan putusan yang cukup ringan gitu. Pertanyaan kritis di balik dominant social attitudes ini adalah apakah terpidana, apakah terdakwa yang kemudian merokok, atau mereka yang kemudian memiliki tato, atau apakah mereka yang kemudian tidak mengajar ngaji begitu ya. Apakah mereka kemudian tidak berhak untuk mendapatkan pengurangan pemidanaan? Nah, ini patut untuk diteliti lebih lanjut itu. Nah, kemudian segala macam aspek ini, weaknesses in the judiciary system juga yang saya temukan dari tesis saya. Ini kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa ini legacy atau sejarah dari kolonial dan postkolonial era yang masih muncul sampai sekarang. Hanya saja dalam konteks untuk tindak pidana terorisme, semua aspek ini dinormalisasi atau dijustifikasi berdasarkan alasan bahwa ini adalah upaya untuk memerangi teror gitu. Jadi semuanya sangat kompleks kalau menurut saya nggak bisa dilihat satu persatu. Semua aspek ini mulai dari yang historical context, legal context, sampai kemudian ada diskursus tentang 9/11, war on terror, ini semuanya sangat berpengaruh dan muncul dan juga berpengaruh dalam bagaimana cara hakim menjatuhkan putusan itu. Jadi kalimat yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sini, upaya untuk memahami bagaimana proses pemidanaan di Indonesia harus melihat seluruh faktor dan seluruh aspek ini secara bersamaan. Nggak bisa kita melihat satu persatu, misalnya kita cuma melihat normatifnya saja. Oh, undang-undangnya sih yang salah karena waktu itu bikinnya buru-buru, cuma 6 hari sesudah Bali bombing, kemudian tiba-tiba muncul undang-undang baru. Mungkin bisa juga dijadikan sebagai salah satu alasan bahwa undang-undangnya juga butuh direvisi, definisi terorismenya juga harus direvisi, nggak boleh yang abstrak begitu. Tapi itu hanya satu variabel saja yang berpengaruh. Banyak sekali socio-political context dan segala macam yang kemudian ini harus kita bahas satu persatu, harus kita bicarakan satu persatu yang kemudian mungkin bisa bermanfaat untuk melihat bagaimana sih ke depan, apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan pemidanaan, apakah kemudian temuan-temuan dari tesis saya ini bisa digunakan untuk menjelaskan tindak pidana yang lain, misalnya apakah kita bisa menggunakan konklusi ini untuk menjelaskan tindak pidana korupsi ataupun yang lain. Nah, ini kemudian yang saya pertanyakan di chapter saya yang terakhir begitu. Maaf ya Bapak Ibu kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya saya baca dulu ya, Mas Fahrizal. Keren presentasinya Bu. Mas Fahrizal masih ada nggak? Halo? Masih. Ada. Menyimak. Ada. Iya. Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Walah, dibaca saja nggak apa-apa kan?
Pendekatan mixed method dalam social legal seperti ini masih jarang digunakan. Well done. Terima kasih. Terima kasih Pak Farizal. Saya jadi kayak penyiar radio nih ya. Terima kasih Pak Farizal. Semoga lancar semuanya tesisnya yang mau disubmit ya di Belanda. Kemudian, yang kedua, kalau boleh tanya, karena definisi Southern itu sangat politis, bukan semata karena letak kita di selatan, bagaimana membedakannya dengan analisa kelas sosial atau postkolonial? Apakah pendekatan ini juga mengakomodir konsep kriminologi ala masyarakat selatan? Kok banyak sekali, Pak? Dalam konteks ini penyelesaian sengketa ala kearifan lokal. Saya jawab satu aja ya, Pak ya. Jadi sebetulnya kalau bicara soal Southern Criminology itu, seperti yang saya bilang tadi di slide saya tadi, Southern Criminology itu nama lain dari Critical Criminology. Itu adalah nama lain dari Postcolonial Criminology gitu. Yang kemudian berusaha untuk memberikan suara kepada mereka yang tinggal di Southern Hemisphere gitu. Siapa sih Southern Hemisphere? Ya kita ini yang disebut sebagai negara-negara berkembang, negara-negara yang underdeveloped dan sebagainya. Nah, dengan kita kemudian memiliki suara ya, ini maksud saya begini, kalau misalnya kita memiliki suara sebagai masyarakat selatan, sebagai masyarakat Southern Societies, kemudian kita juga bisa sharing dengan masyarakat Global South yang lain, kita bisa bicara dengan mereka yang ada di India, kita bisa bicara dengan mereka yang ada di Afrika, kemudian kita duduk bersama menceritakan pengalaman saya begini loh, saya ini ternyata punya nih pendekatan-pendekatan yang berbeda yang bisa digunakan untuk memberikan jawaban komprehensif atas legal fenomena ini yang dalam tesis saya itu sebetulnya adalah tentang tindak pidana terorisme. Nah, terkait dengan inequality knowledge, konsep kriminologi, karena selama ini begini Pak Farizal, selama ini kan kriminologi kita yang kita baca waktu S1 kan soal Lombroso ya, teori atavistik stigmata dan sebagainya yang menganggap bahwa kejahatan itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah misalnya karena si penjahatnya ini memiliki ciri-ciri fisik yang sangat khusus, yang telinganya panjang, yang rahangnya panjang, tangannya panjang, segala panjang, yang bentuknya hampir kayak monyet gitu. Nah, yang disebut sebagai pendekatan kriminologi kritis ini berusaha untuk meninggalkan teori-teori yang tidak relevan semacam itu. Jadi mereka mengatakan bahwa teori itu sudah tidak relevan dan teori itu dikeluarkan oleh mereka yang berada di negara-negara barat yang kemudian tidak memiliki konsep apa sih sebetulnya yang terjadi di negara-negara underdeveloped seperti kita ini gitu. Jadi mereka, ya saya juga semangat sekali ya menggunakan perspektif yang ini karena sebetulnya yang mengeluarkan teori ini kan bukan orang-orang kita ya. Ada beberapa sebetulnya dari Afrika itu yang kemudian muncul sebagai pelopor kriminologi kritis, tapi sebetulnya mereka yang ahli-ahli kriminolog yang dari Australia, yang dari Belanda juga banyak kemudian yang mengamini bahwa sudah saatnya kita meninggalkan kriminologi yang mereka bilang sesat itu, kita harus menggunakan pendekatan kriminologi yang lebih mengetahui dan memahami konteks Southern Societies itu sendiri. Begitu. Pertanyaan yang berikutnya, menarik Bu Milda dari Mbak Dia Al-Uyun. Jadi ingin bertanya, sebenarnya apa batasan terorisme? Ada juga terminologi radikalisme, karena beberapa kasus saat ini juga berhubungan dengan penyampaian pendapat yang tidak berjalan di negara demokratis dan menerima label tentang pemerintah khilafah. Apakah metode SPSS memperlihatkan unlawful act oleh pemerintah? Ini kok berat-berat ini pertanyaannya. Yang pertama dulu, soal batasan terorisme. Ini juga sampai sekarang sebetulnya belum ada definisi yang bisa digunakan, yang bisa dijadikan sebagai pedoman gitu. Jadi mereka pun yang sebagai international community mereka mengatakan bahwa sebetulnya nggak apa-apa kita pakai definisi kita masing-masing karena konteksnya berbeda. Kita bicara terorisme di Australia sama terorisme di Indonesia beda gitu. Nggak harus juga kemudian kita mengcopy apa yang dituliskan di undang-undang mereka kemudian kita jadikan sebagai referensi. Nggak juga begitu. Cuma memang kalau kita melihat sejarahnya, sebetulnya religious konflik ini kan sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Hanya saja pada saat itu pemerintah tidak menggunakan label teroris. Gitu. Mereka lebih menggunakan label separatis, rebellion, dan sebagainya. Nah, sejak tahun 2001, Mbak Dia Al-Uyun, definisi terorisme ini kemana-mana, dipakai kemana-mana. Seperti contohnya,
kasus yang saya bahas tadi di chapter yang 8, ini ternyata orang GAM, mantan GAM juga dipidana dengan undang-undang terorisme, mereka yang mereka yang terlibat dalam konflik sektor, kan konflik sektarian, religious conflicts, atau ethno-religious conflict yang kita kenal, misalnya yang kita dengar misalnya di Ambon juga, di Poso juga, ternyata sebagian besar juga dipidana. Yang menariknya itu tadi, saya pernah menginterview narapidana terorisme di LP Porong. Ini namanya Mas Fahrudin. Beliau ini kena pidana seumur hidup karena keterlibatannya di Ambon. Yang dia sampaikan ke saya ini loh Mbak, yang orang-orang yang Muslim yang terlibat di konflik Ambon pada saat itu dipidana dengan undang-undang terorisme loh. Tapi yang mereka yang non-Muslim itu dikenakan pasal 340 KUHP. Gitu. Nah, saya belum pernah melakukan penelitian terkait dengan itu secara detail. Kalau memang itu benar, kalau memang itu terjadi, itu berarti ada diskriminasi terhadap mereka yang memiliki background agama Muslim gitu ya. Mereka kemudian dikenakan undang-undang teroris. Tapi mereka yang kemudian terlibat dalam konflik yang sama, tetapi tidak dipidana dengan undang-undang terorisme, mereka dipidana dengan pasal 340, pasal pembunuhan di KUHP. Ini kan berat banget ya. Label teroris itu kan implikasinya sangat luas begitu. Kalau misalnya pemerintah nggak hati-hati kan juga bahaya. Pak Dekan, saya punya waktu sampai jam berapa ini? Jam 12? Ya, terserah. Sampai pagi nggak apa-apa. Banyak pertanyaannya. Tadi soalnya katanya 20 menit, tapi 1 jam lebih Bu Milda presentasinya. Iya, saya juga kebanyakan kok nggak di-stop saya tadi. Di-stop aja nggak apa-apa. Ini mau dibacakan ya, saya bacakan sedikit lagi ya, 10 menit lagi ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Apakah juga dijelaskan terkait berpengaruhnya variabel ekonomi pada tindak pidana terorisme dari Mas Ariel Torik. Kemudian apabila digunakan critical criminology dalam riset Ibu berpretensi pula mengkritisi posisi pengadilan sebagai penjaga status quo. Pertama, pertanyaannya adalah variabel ekonomi. Saya juga tertarik waktu itu untuk mencari tahu ada nggak sih korelasi tentang employment. Jadi kalau misalnya terdakwanya ditulis jenis pekerjaannya apa begitu ya, misalnya kalau pekerjaannya apa, misalnya ditulis penjual sayur atau apapun gitu. Ada beberapa yang ditulis di putusan itu, tapi nggak semua. Jadi ketika saya baca, ternyata nggak sampai 50% yang kemudian menuliskan jenis pekerjaan. Jadi kalau mau diteliti lebih lanjut, itu juga bisa menjadi variabel untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi faktor yang berpengaruh ya dalam tindak pidana terorisme. Cuman nggak bisa pembacaan dari putusan. Jadi limitation atau kekurangan dari tesis saya ini yang paling besar adalah bahwa saya memilih variabelnya didasarkan pada hasil putusan. Gitu. Saya bisa menambah putusan-putusan yang lain yang kemudian saya kaji secara kualitatif di case study, tapi nggak bisa juga dimasukkan ke dalam hitung-hitungan matematika statistiknya gitu. Cuma bisa dijadikan sebagai tambahan saja additional variable. Nah mungkin ke depan kita bisa lebih fokus meneliti tentang itu, penyebab ekonomi berpengaruh atau tidak. Critical criminology ini satu lagi ya, ini adalah perspektif yang kemudian tidak semua bisa menerima. Mereka yang sebagian besar kriminolog juga tidak bisa menerima critical criminology karena itu dianggap sebagai ancaman dan bahaya gitu. Dan dianggap nggak relevan juga untuk menjelaskan semua jenis tindak pidana. Mungkin bisa juga dijelaskan misalnya untuk jenis tindak pidana terorisme, menurut saya bisa digunakan perspektif ini. Cuma jika Bapak Ibu ingin mendalami tentang critical criminology, harus mengetahui diskursusnya apa sih selama ini, misalnya untuk tindak pidana korupsi, ada nggak sih yang sudah pernah nulis tentang critical criminology gitu. Jadi kita berangkatnya nggak asal gitu, kita harus baca penelitian-penelitian yang sebelumnya soal critical criminology yang khususnya untuk tindak pidana korupsi misalnya. Gitu. Melda. Ya. Itu beritanya critical criminology-nya sama Cambridge sama Ian Taylor apa?
Jadi sebetulnya jadi sebetulnya kalau kita cari persamaannya sama sih Pak. Mereka melihat critical criminology itu mereka menganggap bahwa pendekatan kriminologi yang selama ini sudah ada itu tidak relevan lagi. Makanya mereka sampai muncul ada pendekatan kritis begitu. Cuma masing-masing school of thought, misalnya mereka critical criminologis yang di Oxford atau critical criminologis yang di Amerika atau critical criminologis yang di Australia, mereka pasti punya corak tersendiri begitu. Saya punya beberapa bacaan, kalau Pak Pria mau nanti bisa saya kirim kalau tertarik. Ya, nanti saya copy ya. Oke, ya Pak. Yang terakhir dari Mas Effendi Kurniawan dari Magister Ilmu Hukum Ubara. Kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana, sangat tepat digunakan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana. Pola pemidanaan dan pedoman mempunyai konsep yang berbeda. Jika hanya menggunakan jenis sanksi hukum pidana dengan bentuk sanksi pidana penjara akan dirasa kurang adil dengan melihat pada tingkat keseriusan perbuatan dan kerugian korban. Bagaimana? Menurut saya ya kalau lihat soal jenis sanksi hukum pidana ini, dikunci nang lemari ya. Pak Pria, udah di-mute ya Pak ya? Udah. Itu kalau saya melihat soal jenis pemidanaannya, kan sampai sekarang ini ada jenis pidana, ada jenis pidana rehabilitasi ya, yang untuk tindak pidana narkotika. Nah, menurut saya memang karena tindak pidana terorisme ini juga disebabkan karena pemahaman ideologi yang berbeda, saya rasa nggak ada salahnya kita mengenalkan program rehabilitasi terhadap mereka yang kemudian sudah salah arah, yang dikatakan sebagai salah sesat dan sebagainya itu menurut saya. Cuman saya dengar akhir-akhir ini ada satu tahanan atau detention center yang dibangun di Sentul kalau nggak salah, itu juga ada program rehabilitasi di situ. Cuman sayangnya saya dengarnya itu khusus untuk mereka yang follower aja begitu. Mereka yang sangat minor perannya terhadap radikal Islamis movement yang di Indonesia. Kalau kita bicara soal Abu Bakar Ba'asyir dan sebagainya, ya saya rasa akan sangat sulit untuk diterapkan program rehabilitasi ya. Jadi kalau kita ngelihat beliau itu kan sudah hampir 30 tahun memegang ideologi yang sama itu. Jadi saya pikir jenis-jenis pola pemidanaannya itu juga harus hati-hati dilihat berdasarkan kasus per kasus dan dilihat berdasarkan update pola terorisme itu sendiri. Begitu, demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. 34 orang yang hadir, terima kasih. Mau tanya boleh Bu Milda? Mau tanya, iya, monggo silakan. Oke. Ya, kaitannya dengan variabel tadi, karena saya tidak tahu karena tulisannya kecil-kecil, tidak tahu apakah pasal dalam dakwaan jadi salah satu variabel atau tidak, karena pasal dalam dakwaan itu kan yang sangat mengikat oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi ya, apakah memang jadikan variabel atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya juga dengan pertanyaan Budi Aluyun, kok kebetulan hasil penelitiannya 100% Muslim pelakunya. Apakah memang ada framing atau pedoman di Bu Milda bahwa yang dimaksud terorisme di sini hanya yang dilakukan oleh Muslim, atau memang kebetulan saja 100% itu Muslim. Jadi kasus-kasusnya sudah dipilih bahwa yang Muslim-Muslim saja atau memang kebetulan yang Muslim. Yang ketiga, yang terakhir tadi mungkin karena perbedaan bahasa ya, penggunaan kata diskresi terkait dalam tindak pidana anak itu kok menurut saya kurang tepat. Tapi saya tidak tahu, ini mungkin karena bahasa saja. Karena kenapa anak dibedakan ya, karena memang hakim terikat oleh undang-undang pidana anak tidak boleh dimasukkan dalam pengadilan biasa kan gitu. Sehingga menurut saya kok bukan diskresi, atau bahasa diskresinya mungkin yang paling cocok digunakan dalam bahasa Inggris ya diskresi. Saya kira itu Bu Milda. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Alfon. Ada 3 pertanyaan. Tadi terkait dengan pasal ya, pasal yang digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui penulisan pasal itu kan didasarkan pada jungto. Jadi misalnya terdakwa dituntut berdasarkan tuntutannya dulu ya, pasal 5, jungto pasal 13, jungto pasal 15 dan sebagainya dari Undang-Undang Terorisme. Yang saya pakai ini adalah pasal yang pertama disebutkan.
pada saat pemidanaan. Jadi ketika hakim itu menyebutkan bahwa si A dipidana dengan pidana penjara sekian, terbukti melakukan pidana pasal 5, saya menggunakan pasal 5-nya sebagai acuan, gitu. Nah, pasal 5 itu kemudian saya masukkan juga sebagai variabel dan ternyata secara statistik itu nggak berpengaruh. Mungkin, kemungkinan, ini saya nggak bisa juga menjelaskan secara pasti ya, kemungkinan karena definisi terorismenya itu sangat abstrak dan perbuatan terorismenya juga sangat luas, penggunaan pasalnya ini nggak rigid gitu. Jadi kapan digunakan pasal 13-nya, kapan digunakan pasal 15-nya, karena masih hampir semua itu pembantuan ya, pembantuan ataupun assisting of terrorism offense. Jadi itu tadi Pak Alfon sudah saya masukkan menjadi satu variabel, tapi ternyata secara statistik tidak berpengaruh gitu. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, 100% Muslim. Dua hal yang disampaikan Pak Alfon tadi saya jawab iya. Jadi yang pertama, apakah kebetulan 135 putusan yang saya baca itu semua Muslim? Iya, kebetulan iya. Dan yang kedua, apakah kemudian undang-undang anti terorisme ini kemudian di-frame sebagai political tools untuk mempidana mereka yang terlibat dalam kasus-kasus terorisme, tapi khususnya mereka yang Muslim begitu. Ini masih menjadi hipotesa saya begitu, dan belum saya jawab di tesis saya karena saya rasa membutuhkan pendekatan dan penelitian yang jauh lebih dalam daripada itu. Misalnya kalau kita mau melihat bagaimana sih pemidanaan bagi mereka yang terlibat gerakan separatis Papua, gitu, Papua Merdeka. Kita harus baca dulu putusannya kan, pasal apa yang dipakai gitu. Kalau kita gunakan definisi terorisme, menyebarkan teror berdasarkan ideologi politik, harusnya mereka yang terlibat dalam Papua Merdeka juga bisa dikenakan undang-undang terorisme gitu. Tapi bacaan saya belum sampai ke sana. Saya belum punya kesempatan untuk baca putusan mereka gitu. Yang kedua, ini agak sensitif gitu. Kalau saya juga nggak mau ngomong terlalu banyak soal separatis movement yang di Papua itu karena saya rasa sangat sensitif. Kalau ada 1-2 kasus yang saya baca itu mereka dikenakan kasus 340. Ada yang dikenakan kasus 340, ada yang dikenakan kasus makar, ada yang dikenakan kasus KUHP yang lain, tapi nggak undang-undang terorisme. Nah ini mohon Bapak Ibu jangan menganggap bahwa saya kemudian mengatakan pemerintah ini diskriminatif ya, bukan. Saya belum sampai pada kesimpulan itu. Saya belum sampai pada temuan itu gitu. Tapi ini masih menjadi asumsi dan hipotesa saya bahwa undang-undang terorisme ini digunakan secara bias gitu, digunakan pada mereka yang kemudian memiliki background Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga diskresi. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Alfon bahwa sebetulnya mereka yang menjadi terpidana anak ini mereka memiliki kekhususan tertentu dengan adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak dan sebagainya. Cuma mengapa kemudian saya menggunakan kata diskresi karena meskipun ada undang-undang SPPA itu, tapi kan kita harus melihat aturan yang ada di dalam undang-undang anti terorisme kan. Di undang-undang anti terorisme itu minimal 3 tahun gitu. Bukan 2,5 tahun. Nah, cara hakim kemudian memilih dari 3 tahun menjadi 2,5 tahun dan kemudian menggunakan kata-kata misalnya tuntutan jaksa itu sangat berat, tidak sesuai dengan masa depan anak. Saya menganggap itu adalah merupakan satu bentuk dari diskresi. Bisa jadi itu salah, bisa jadi kemudian penggunaan kata saya salah, cuma pendapat saya mengenai diskresi itu tidak hanya terfokus pada tindak pidana anak itu tadi, tetapi banyak sekali diskresi yang kemudian digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana, untuk kasus-kasus yang lain, untuk chapter 7 dan 8 begitu. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya tutup ya Bapak Ibu. Ini sudah hampir 2 jam. Mas Farizal, ya Pak. Saya tanya satu aja. Itu Mbak Milda yang kasusnya Ambon itu kan sensitif sekali, itu kan discrimination stancing. Orang kalau Muslim teroris, kalau non-Muslim 340 pembunuhan berencana ini kan seperti Mbak Milda katakan dampak sosialnya kan sangat berat. Cap stigma sebagai teroris ini mestinya harusnya dipublish biar masyarakat tahu bahwa ada diskriminasi dalam
tindak pidana yang sama tapi tuntutannya berbeda. Dan ini merugikan umat Islam. Mestinya kan ada kasus Ambon itu kan sama-sama terorisme Islam sama terorisme Kristen. Iya. Mestinya dua-duanya ya pakai undang-undang teroris. Di undang-undang teroris apa ada kekhususan itu untuk Muslim? Kan tidak ada. Kan bentuk perbuatan pidananya memenuhi atau tidak, itu aja. Ini menarik ditindaklanjuti untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, kayaknya cuaca Australia cocok ya, kulitnya tambah putih. Saya di Malang, Pak. Oh, Mas sudah di Malang tuh. Oh iya, wis. Saya sudah. Pak Pria, terima kasih. Nggih, matur nuwun sangat. Ini saya menjawab singkat saja biar nggak terlalu lama. Jadi Pak, saya juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Pria bahwa sebetulnya pembedaan perlakuan terhadap siapapun itu, apalagi terkait dengan penggunaan undang-undang terhadap tindak pidana yang sama, terhadap kasus yang sama, itu merupakan bentuk diskriminasi begitu. Tapi permasalahannya adalah saya belum pernah melakukan penelitian, terutamanya fieldwork ya. Saya rasa nggak bisa dijawab dengan hanya pendekatan normatif atau pendekatan kuantitatif. Ini kan kita harus melakukan, misalnya salah satu penelitiannya menggunakan teknik interview, wawancara dan sebagainya. Kita harus kembali lagi ke masa itu, nyari lagi ini siapa terpidana yang masih ada di penjara, dan itu kan bukan hal yang mudah, Pak. Itu ada di pikiran saya, cuman untuk mempublish hasil penelitian saya yang tesis ini aja saya masih mikir-mikir gitu. Nanti takutnya saya dianggap supporter teroris, kan ini kan bahaya. Jadi makanya saya masih memikirkan dulu bagaimana caranya saya menulis yang baik, yang tidak membuat gaduh. Kalau saya tiba-tiba muncul, ini negara melakukan diskriminasi, ini saya yang berat, Pak, kayaknya. Tapi nanti saya akan mikirkan itu menjadi penelitian yang lebih lanjut. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini Mas Farisal Afandi, salah satu scholar yang menginspirasi pemikiran dekolonisasi Muslim voluntary. Iya. Iya, saya merujuk Sousa ini, Boaventura de Sousa Santos ini, Mas Farisal menjadi salah satu rujukan yang paling utama gitu. Jadi mungkin closing statement aja ya Bapak Ibu, saya nggak usah membuka sesi lagi. Penelitian saya ini sebetulnya hanya penelitian yang mikro sekali, yang kecil sekali, yang hanya melihat pola pemidanaan untuk napi terorisme gitu. Tapi saya percaya bahwa dengan adanya penelitian yang semacam ini, dengan pendekatan metode yang baru, dengan perspektif yang baru, ini kita bisa membuka permasalahan yang kompleks yang terjadi. Kenapa sih kok sampai sekarang pengadilan kita masih begitu? Kenapa sih kok hakim kita masih begitu? Kenapa sih? Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih? Apakah kita harus membuat pemidanaan pola pemidanaan? Saya rasa itu juga bukan menjadi jawaban yang paling penting saat ini begitu ya. Tapi itu tadi saya harapkan presentasi saya ini meskipun panjang, bikin ngantuk, moga-moga bermanfaat. Saya terima kasih sekali Pak Dekan, Pak Kadep, Bapak Ibu dosen bagian hukum pidana. Moga-moga kita bisa silaturahmi lagi dalam waktu dekat. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan mahasiswa pasca, teman-teman dosen semuanya. Ini banyak sekali yang hadir. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Sakti itu enggak? Mbak Milda. Salam. Mbak Mil. Iya, Mbak Mil. Bu Eni. Semangat Bu Milda.